Halo para penggemar siato.id, ketemu lagi di saat ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kita akan membicarakan di channel kita untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat ini. Kali ini adalah temanya puasa Ramadan, karena besok insya Allah kita akan berpuasa. Dan bersama kita adalah telah hadir Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Bina Cendekia di Bogor. Bukan di Bogor, maksud saya adalah di Cirebon. Di Cirebon. Beliau adalah juga narasumber kita untuk bidang penelitian kuantitatif yang ini masih sedang berproses. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan kewajiban menjalankan saum puasa di bulan Ramadan. Ya, amin, amin. Ini Prof, karena besok kita itu berpuasa. Mengapa kita itu berpuasa? Di samping memang jelas perintahnya di surat Al-Baqarah itu, terutama panggilan untuk orang yang beriman. Mengapa orang beriman harus puasa, Prof? Gimana ini penjelasannya, Prof? Baik, Prof Yanto dan pemirsa yang dirahmati Allah. Jelas bahwa alasan kita menjalankan saum itu adalah perintah Allah yang diberikan di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Sebetulnya bukan hanya 183, 183, 184, 185. Ya. Tapi tekanan kewajiban menjalankan puasanya itu adalah pada ayat 183 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah nas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk menjalankan puasa sebagaimana telah aku wajibkan juga kepada kaum sebelum kalian, agar kalian ini meningkat ketakwaannya atau menjadi orang yang bertakwa. Jadi jelas sekali di dalam ayat ini bahwa kewajiban menjalankan puasa itu adalah memenuhi kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas yang tadi saya sebutkan tadi. Dan tujuannya itu adalah agar kita ini meningkat ketakwaannya. Loh, kok apa hubungannya antara puasa dan meningkat ketakwaannya? Puasa itu sendiri kan sebetulnya sebagai ibadah. Dan ibadah itu sendiri itu merupakan sesuatu yang memiliki berbagai hikmah. Nah, ketika kita menjalankan puasa, kita ini menjalankan suatu amalan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam berpuasa ini kita tidak ada orang yang tahu bahwa kita ini puasa atau tidak kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab puasa ini itu kan amalan yang sangat tersembunyi. Itu. Artinya mungkin di hadapan orang kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi di luar itu dia melakukannya kan siapa yang tahu kan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri. Oleh karena itu, puasa itu salah satu hikmahnya adalah kita benar-benar kita benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik diketahui orang maupun tidak diketahui orang, kita menjalankan puasa itu. Selain itu, dengan berpuasa, kita ini melatih untuk menahan hawa nafsu kita. Ya. Nah,
Imam Ghazali itu mengatakan bahwa pada diri manusia itu ada unsur-unsur, ya selain jasmani tentu kita tahu semuanya, juga ada unsur-unsur yang disebut dengan kolbu, ada unsur-unsur nafsu, ada unsur-unsur ruh. Nah, ini. Nah, nafsu itu sebetulnya sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengarahkan atau selalu meminta kita atau mengarahkan kita atau menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Artinya perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, sedangkan di dalam puasa itu kita melatih diri kita untuk menahan nafsu. Itu. Jadi latihan itu kita lakukan selama 1 bulan, dan menahan nafsu itu semua yang halal dilakukan pada waktu bulan puasa saja itu dilarang untuk kita lakukan, seperti makan, minum, bahkan bergaul, berhubungan dengan istri meskipun dia halal itu tidak boleh dilakukan pada siang hari. Nah, kita melatih diri kita ini supaya kita menahan nafsu. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Allah bahwa dengan kita mampu menahan nafsu, kita bisa bisa meningkat ketakwaan kita itu. Jadi karena apa? Kita sudah terlatih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh. Dan tentu saja kita tahu bahwa dari segi fisik pun itu punya hikmah tersendiri. Selama 1 tahun penuh kalau kita tidak berpuasa, itu kan fisik kita itu selalu diasupi berbagai macam makanan, kan selalu dalam kondisi kenyang. Nah, tetapi ketika kita bulan puasa 1 bulan penuh ini diatur sedemikian rupa supaya kita teratur, bahkan luar biasa sekali. Diatur sahur, kemudian buka, cuma itu saja yang kita boleh lakukan itu. Nah, setelah itu kita tetap menahan diri meskipun dalam keadaan berlapar-lapar itu. Ya itu. Nah, itulah di antara. Tentu saja kalau kita gali masih banyak lagi, Prof. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau kita berpuasa itu apakah yang melakukan otomatis bahwa dia akan meningkat ketakwaannya? Artinya itu sudah take it for granted. Yang penting puasa lalu meningkat ketakwaannya. Atau dengan puasa itu mudah-mudahan takwa kita itu meningkat sehingga makomnya lebih tinggi. Gimana, Bro? Ya. Jadi di dalam Al-Qur'annya itu bukan pasti la'allakum. Nah, itu mudah-mudahan atau semoga engkau dengan menjalankan puasa menjadi meningkat ketakwaannya. Tidak setiap orang itu yang berpuasa meningkat ketakwaannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu tergantung kepada niatnya. Kan sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Kalau dia puasanya itu supaya disenangi, misalnya pemuda, supaya disenangi oleh calon mertuanya, supaya diterima pinangannya, itu tidak akan meningkatkan ketakwaan. Mungkin dia hanya akan dapat supaya memperoleh kesenangan, memperoleh pinangannya diterima oleh calon mertuanya, dan niat-niat yang lainnya. Jadi kalau kita ingin mudah-mudahan, itu kan mudah-mudahan Allah meningkatkan ketakwaan kita, maka niatnya itu dimurnikan, yaitu semata-mata kan kalau misalnya kita berniat berpuasa kan ada juga Pak pendapat yang dilafalkan niatnya kan sunnah, ya kan? Ya itu kan itu nawaitu shauma ghadin. An ada ifadis nawaitu shauma ghadin an ada ifadis syahri ramadhani hadi sanati imanan wa ihtisaban. Jadi itu yang pokok persoalannya itu imanan wa ihtisaban, hanya karena beriman kepada Allah dan hanya ingin memperoleh imbalan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi kalau kita menjalankan puasa itu ikhlas lillahi ta'ala dan tidak mengharapkan apa-apa dari manusia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu juga itu, karena segala sesuatu itu
terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Karena Ya, Allah itu akan memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki dan dan juga tidak akan memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dengan begitu, kalau kita ikhlas, imanan, waktu saban, itu dan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan memberikan imbalan kepada kita, terutama dalam kehidupan kita ini meningkat ketakwaannya, dan ya, tentu saja di akhirat insya Allah juga akan memperoleh imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keridhoannya. Saya mengatakan keridhoan. ya, Sebab kalau Allah ridho, kita mau dimasukkannya pasti di tempat yang Allah kehendaki, tempat yang terbaik. Jadi kita tidak menyebutkan secara eksplisit surga, tidak, tapi ridho ya. Allah itulah yang kita harapkan itu. Mhm. Itu sebabnya kalau para ulama sufi, Prof. Yanto, Ya, itu berdoanya itu ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Itu. Nah, hmm, itu. Ya, wahai Tuhanku, engkaulah yang aku harapkan, waridho kamatlubi, dan ridho mulah yang aku cari. Gitu. Jadi ridho itu sangat luar biasa itu ya, pentingnya. ya. Tapi kadang orang itu berhitung pahala. Tapi Iya, sebetulnya yang penting bukan berapa pahalanya, tapi ridho Allah itu, Prof ya. iya, Ya. betul. Dan Memang kan di dalam berbagai hadis itu kan dijelaskan bahwa di puasa itu nafasnya saja dihitung sebagai tasbih. ya, Tidurnya diberi pahala atau ibadah. Tidurnya ibadah. Dan semua pahala dilipat gandakan. ya, Betul itu. Itu mah hanya jalan supaya kita ya, memperoleh ridho Allah. Jadi tujuan utamanya adalah waridoka matlubi. Dan keridoan mula yang aku cari. Gitu. ya, 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 ya. Iya, Prof, tadi puasa itu antara lain ada mengendalikan hawa nafsu. betul. Itu dilatih, orang memiliki self control. Ya, Kalau demikian, nafsu itu apa harus perlu dibinasakan itu dalam sifat manusia itu? Penting tidak tidak, orang punya tidak. nafsu? Nafsu itu tidak akan bisa dibinasakan. Kalaupun kita berusaha, nggak akan bisa dibinasakan. Yang bisa kita lakukan itu adalah mengendalikan supaya nafsunya ini menjadi nafsul mutmainnah, Hmm. nafsu yang tenang, Ya, ya, nafsu yang tidak bergejolak untuk selalu menyuruh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah. Oleh karena itu, kalau Imam Ghazali itu menjelaskan ada nafsu nafsu amarah, nafsul ammarah bisu, kemudian nafsul lawamah dan nafsul mutmainnah. Itu tingkatan. Jadi kalau nafsul amarah itu nafsu yang masih tidak bisa terkendalikan itu. Justru manusianya yang atau dirinya sendiri yang ya, mengikuti hawa nafsu. Itu nafsunya masih amarah. amarah. Kemudian nafsu lawamah, nafsu yang kita masih bisa mengendalikan, tapi saat-saat tertentu masih masih dia bergejolak untuk Ya, ini. Nah, tapi kalau nafsu mutmainnah itu sudah tenang. Jadi bahkan nafsunya ini sudah tertenangkan sehingga tidak bergejolak untuk menyuruh-nyuruh kita melakukan perbuatan pelanggar yang perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tujuan di antara puasa. Itu sebabnya para ulama fikih, ya. ulama fikih ini Prof. Yanto ya. Para ulama fikih itu mendefinisikan puasa itu adalah katanya dalam bahasa Arabnya itu al-imsak. Oh, Puasa itu mengendalikan diri, menahan diri. ya, Puasa itu menahan diri. Itu. Nah, menahan diri dari apa? Nah, itu persoalannya. Menahan diri dari hal-hal, bahkan bukan hanya yang dilarang, diperbolehkan pun tidak boleh itu dilakukan ya, kalau siang betul. hari. Nah, itu latihannya sangat luar biasa itu. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita berpuasa itu sebetulnya benar-benar menahan diri dan ikhlas dilaksanakannya itu lillahi ta'ala, karena kita beriman dan ingin memperoleh imbalan yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Hmm. selama 1 bulan penuh ini bisa berdampak kepada 11 bulan berikutnya. Ya, Mungkin saja 11 bulan berikutnya itu ada juga muncul lagi, nanti pada Ramadan berikutnya kita latih lagi untuk ya, menahan diri. Jadi sebetulnya sangat sistematis itu dalam ya. kehidupan kita itu. Itu.
Begitu Ya, Prof. Menurut ya, Prof. analisis saya. Menahan nafsu untuk mencapai derajat mutmainah itu tadi dikatakan adalah derajat yang paling tinggi di Iya. samping muamah dan nafsu amarah itu. Apa amalan yang harus kita lakukan supaya Nah, itu jalan bukan ke sana itu segmennya kita itu, Prof. mudah? Itu segmennya orang tasawuf itu. Oh, gitu ya. Iya, kalau sampai kepada derajat nafsul mutmainnah itu segmennya orang tasawuf. Hmm. Sekurang-kurangnya kita ini sekurang-kurangnya adalah kita bisa mengendalikan nafsu kita saja, tidak Oke, ya. menjadi amarah bisu gitu nafsunya itu. Gitu. Oh. Bahkan bisa saja meningkat menjadi nafsunya itu menjadi nafsul lawamah. Nah, itu. Jadi tapi kalau sampai mencapai puncaknya yaitu nafsul mutmainnah, nah ini ada jalan-jalan yang disebut dengan thariqah. Nah, itu jalannya orang Ya, sufi gitu. ya, ya. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang bisa itu, saya kira. Ya Ya, pasti, karena itu kan derajat. Yang namanya derajat itu tidak bisa dicapai oleh setiap orang. Dan yang paling penting sekali itu adalah tetap semuanya itu adalah hidayah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meskipun kita mengamalkannya, tetap kita memohon kepada Allah supaya kita mencapai derajat seperti itu. ya, di bulan Ramadan itu banyak insentif yang disediakan oleh Allah. Ya, Misalkan ada setan-setan dibelenggu. ya, Itu artinya apa, Prof itu? Bahwa setan dibelenggu itu. ya. Ya kalau misalnya makna yang sebenarnya itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu makna denotatif gitu ya. Ya Ya, setan ya. dibelenggu tidak bisa mengganggu kita. Tetapi makna konotatifnya bukan berarti setan dibelenggu kayak pemahaman denotatif, tidak. Jadi setan dibelenggu itu kitanya sendiri itu sudah tidak terbina, sudah tidak tergoda oleh bujukan setan gitu. Jadi karena kita sudah terlatih demikian rupa dan kepasrahan kita karena iman dan ingin memperoleh ridho dari Allah, kita sendiri bisa mengendalikan diri sehingga gangguan setan kayak apapun itu kita tidak tergoda. Itu yang dimaksud makna konotatifnya. Tetapi banyak mengaku, oh setannya dibelenggu sudah tidur. Ada setan masih bisa mengganggu kita. Buktinya apa? Buktinya ada orang puasa tapi tetap korupsi kan bisa, Ya, ya. atau bisa tetap melanggar kan itu. Jadi apa yang dia lakukan itu berarti kan menuruti hawa nafsu, dan hawa nafsu itu adalah bujukan syaitan gitu. Jadi bukan berarti makna denotatif kalau menurut saya itu. Ya, 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 gitulah penjelasan itu penting itu karena orang beranggapan karena setan sudah dibelenggu kita bisa semaunya saja sehingga terbebas dari godaan mereka. Padahal godaan setan masih tetap juga ada bulan puasa. Ada tetap gitu. Dan dia masih bisa menggoda dengan berbagai macam tipu dayanya itu. Gitu. Halus sekali yang namanya tipu daya setan. Nah, ya, ya. Lalu amalan apa, Prof, yang sangat disukai Allah ketika orang berpuasa? Sebetulnya ada amalan-amalan yang khusus dilakukan dalam bulan puasa. Apa contohnya? Yaitu taraweh. Itu Ya. taraweh itu tidak dilakukan di mana-mana, di bulan apapun, kecuali di bulan Ramadan. Ya. Itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca dan mempelajari, menyimak Al-Quran. Itu. Ya. Jadi itu yang amalan-amalan yang jadi akan lebih baik lagi kalau kita melakukan ya selain tarawih juga kita melakukan amalan-amalan yang lain. Di antara yang sangat disenangi di bulan puasa itu adalah oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Bahkan menurut riwayat itu taraweh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sangat panjang sekali, Ya, sangat ya. bahkan menurut Siti Aisyah dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah itu kalau bulan puasa atau bulan Ramadan itu kakinya sampai bengkak itu karena banyak berdiri melakukan sholat gitu. Gitu. Ya, Ya ya. kalau kita kan main gampangnya saja lah sholatnya 8 rakaat gitu, Ya. ditambah 3 rakaat witir kan gitu.
Tapi kalau Rasulullah SAW justru memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk banyak sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai habis sholat Isya sampai waktu subuh itu beliau lakukan itu. Sehingga Siti Aisyah meriwayatkan bahwa sampai kaki beliau pun bengkak-bengkak gitu. Jadi Ya, ya. Ya, saya kira di masjid-masjid di Madinah juga di di Mekah, Masjidil ya, Haram itu iya. kalau tarawih kan satu malam satu juz itu. Iya, betul. Bukan satu juz, Bro. Ya. Mereka itu taraweh, Heeh. ya alhamdulillah saya pernah itu umroh di bulan Ramadan itu, mereka taraweh itu sampai jam 12, hampir setengah satu malam, kemudian dilanjutkan lagi sampai jam 3 malam. Nah, Oh. itu dan waduh luar biasa itu, nggak tahu berapa juz itu, panjang-panjang sekali itu surat yang dibacanya itu. Sehingga kita orang Indonesia, ya mohon maaf, kita orang Indonesia yang tidak biasa melakukan seperti itu kakinya sampai berdirinya itu juga cukup lumayan itu menderitanya gitu. Ya. Oh, jadi mereka tarawih itu berkali-kali ya. Boleh ya? 2 kali satu malam itu. Jadi 20 plus 3 ditambah 20 plus 3 lagi. Ada yang nggak ikut terus sampai pagi itu. Gitu. Ada yang ikut terus. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Jadi, Dan ah, dengan surat yang panjang-panjang sekali itu. ya. Lalu eksplanasinya apa di surat Al-Baqarah itu bahwa boleh orang tidak berpuasa ketika bepergian sakit dan misalnya Nah, ibu-ibu hamil itu boleh meninggalkan kalau tapi bayar fidyah itu gimana, Prof? nah, Penjelasannya, Prof? itu kan pada ayat 184 itu Ya. dijelaskan bahwa puasa itu ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang bilangannya itu sudah ditentukan, Hmm. yaitu 30 atau 29 hari. Itu. Mengapa 20 atau 29 hari? Karena 1 bulan dalam kalender Hijriah itu kemungkinan 30, kemungkinan juga 29. Jadi Hmm. mengikuti kalendernya. Nah, kita ketentuannya itu adalah ru'yatul hilal, melihat hilal itu kan, baik memulai maupun mengakhiri puasa itu ru'yatul hilal. Jadi artinya kalau sudah ru'yatul hilal, kalau dalam bahasa ilmu falaknya itu imkanur ru'yah, itu berarti kita sudah memulai puasa. Begitu juga mengakhirinya pun kalau imkanur ru'yah ya sudah kita ini. Soal definisinya berbeda pendapat tidak usah kita bahas, itu mah Ya. soal penafsiran itu kan gitu. Nah, tetapi bahwa bulan menjalankan kewajiban puasa atau saum di bulan Ramadan itu ayyamam ma'dudat. Hari-harinya itu sudah terbilang gitu, ditentukan bilangannya. Nah, kemudian fama syahida minkumus syahra falyasum. Kalau itu siapapun yang menjumpai bulan itu yang hari-harinya sudah ditentukan itu, maka dia harus menjalankan puasa. Tapi faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam bepergian. Nah, ini para ulama fikih mendefinisikan mengapa sakit atau bepergian. Karena ilat itu istilahnya alasannya itu adalah Ya. masyakkah. Masyakkah itu susah gitu. Tapi sekarang bepergian kan nggak ada kesusahannya ya Prof Yanda ya. Ya. Itu bahkan kita bepergian 14 jam dari Jakarta ke London pun dalam bulan puasa ya nyaman saja, kita tidur Ya. aja bisa kan gitu itu. Nah, itu. Tapi itu tidak perlu dibahas. Yang penting Ya. ayyam ma'dud faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Faman taqwa khairan fa huwa khairul. Itu tetapi wa 'alal ladzina maaf wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Tapi orang yang sudah sangat repot sekali, sudah sakitnya itu sudah sangat repot Jujur. sekali atau orang pikun, maka dia tidak harus menjawab ini. Kalau tadi orang yang sakit dan orang yang eh, apa
orang yang bepergian atau musafir itu fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh meninggalkan puasa tapi harus dibayar Ya. pada hari-hari lain di bulan yang lainnya. Gitu. Pada tahun itu. Ya. Tetapi wa 'alal ladzina yutiqunahu, mereka yang sudah apa istilahnya itu sudah hampir putus harapan untuk bisa sembuh seperti haram itu artinya pikun, orang pikun atau orang yang sudah apa sakit koma yang tidak memungkinkan lagi itu, ya fafidiyatun min ayamin fafidiyatun to'amu miskin, maka dia diharuskan membayar fidyah dengan cara apa? Memberi makan satu hari satu orang miskin. Itu. Kemudian fawan tatawwa khairan fa huwa khairul. Tapi jangan lupa, kalau kita melakukan tambahan ibadah-ibadah sunnah, maka itu lebih baik lagi. Gitu. Oke. Fidyahnya tadi memberi makan satu hari satu orang fakir miskin selama 30 hari, Prof ya? Iya, kalau dia 30 hari ya berarti 30 fakir miskin yang dia kasih makan itu satu orang. Jadi murah sekali sebetulnya. Itu Ya. kan sebetulnya bukan masalah kita menilai harganya, tetapi kita menilai betapa Allah itu mewajibkan sesuatu tapi tidak membuat susah kita gitu. Iya. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir, Prof. Ya. Setelah mudah-mudahan insya Allah kita akan berpuasa 1 bulan, lalu Idul Fitri, dan ada amalan yang itu juga sangat dianjurkan adalah puasa Syawal. Itu Ya. bagaimana, Prof? Penjelasannya? Ya. Jadi gini, puasa Syawal selama 6 hari itu dasarnya dari hadis Nabi. Itu. Gitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjalankan puasa Ramadan, kemudian setelah Ramadan kita, kalau Idul Fitri kan haram kita melakukan, tidak boleh kita melakukan puasa itu, fa'atba'ahu sittan, kemudian diikuti selama 6 hari, pakaan nama somad dahar, itu seolah-olah dia atau seakan-akan atau sebagaimana, bukan seakan-akan ya, sebagai itu sama sebagaimana dia melakukan puasa selama 1 tahun penuh. Jadi logik dari keterangannya di dalam kitab fikih itu begini, Pak Prof. Jadi kan puasa itu kan setiap amalan manusia itu kan minimal diberi imbalan 10 minimal itu. Jadi kalau kita berpuasa selama 30 hari, meskipun 29 tetap dihitungnya 30 hari, maka kalau dia dikalikan 10 berarti 300 hari, kan sama kita berpuasa dengan 300 hari. Ketika ditambah 6 hari, itu sama dengan 360 hari. Jadi itu kan sama dengan memperoleh pahala, sama dengan berpuasa setahun penuh gitu. Tapi kalau ditambahi dengan 6 hari, kalau tidak ya tidak gitu. Ya. Nah, pertanyaan yang ini kan apakah harus berturut-turut? Nah, disinilah timbul khilafiyah. Ya. Atba'ahu itu apakah selalu harus pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ke-7-nya kita 7 dan kemudian ke-8-nya itu kita buka, atau minimal dalam bulan Syawal ini. Nah, itu perbedaan itu. Ya. Terserah aja kita memanfaatkannya seperti apa. Kalau saya tidak langsung karena makanya gitu seenaknya aja kita kok. Ya, yang akan memberi imbalan juga Allah gitu. Ya karena alasannya ketika tidak pandemi, kalau langsung puasa itu masih banyak tamu. Betul. Nah, memang ada yang begitu, ada yang ini, termasuk saya juga begitu, tidak mengikuti atba'ahu sittan itu berturut-turut 2 sampai 7 tidak. Ya kan kalau puasa Senin Kamis kan 3 kali Senin Kamis saja udah 6 hari kan gitu. Ya. Oke lah Prof, kita sudah memberikan informasi. Terima kasih atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Dan Allah menerima amal ibadah kita selama bulan puasa dan selama-lamanya. Amin. Kita menjadi orang yang semakin bertakwa. Amin.
Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas Semoga. kebersamaannya di suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.